Hello everyone, introduce myself. My name is Farah Pizon, NPM 2041 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Dalam statistik, uji normalitas adalah prosedur penting yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi lonceng, adalah distribusi statistik yang simetris dengan puncak tunggal dan ekor yang menyebar. Memahami apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah kunci dalam banyak analisis statistik parametrik seperti uji T, analisis ragam, ANOVA, regresi linear, dan sebagainya. Tujuan uji normalitas menentukan kepastian analisis parametrik. Normalitas adalah salah satu asumsi utama dalam banyak analisis statistik parametrik. Dengan menguji normalitas, peneliti dapat menilai apakah metode parametrik adalah pilihan yang tepat untuk analisis data mereka. Pemahaman distribusi data. Uji normalitas dapat membantu peneliti memahami sejauh mana data mereka cocok dengan distribusi normal. Hal ini berguna dalam mengevaluasi asumsi-asumsi yang mendasari atau analisis statistik. Apa saja jenis-jenis uji normalitas? Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini mengukur sejauh mana distribusi data sesuai dengan distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel juga digunakan untuk membandingkan distribusi dua kelompok data. Shapiro-Wilk test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas dan sering digunakan untuk sampel yang relatif kecil, N banding 50. Ini adalah salah satu uji normalitas paling umum digunakan. Anderson-Darling test. Uji ini adalah varian lain yang digunakan untuk menguji normalitas data. Ini memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Lillie-Forst test. Digunakan yang dimodifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk sampel yang kecil. Interpretasi hasil uji normalitas. Hasil signifikan P. Ini berarti data tidak mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, peneliti dapat mempertimbangkan alternatif seperti analisis statistik non-parametrik atau transformasi data sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Hasil signifikan P banding A ini menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menolak asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, peneliti dapat melanjutkan dengan analisis statistik parametrik tanpa pengubahan signifikan. Catatan penting. Perlu diingat bahwa uji normalitas hanya menguji asumsi tentang distribusi data. Meskipun asumsi normalitas penting dalam analisis statistik parametrik, data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan metode parametrik. Terkadang data non-normal dapat ditangani dengan aman jika ukuran sampel cukup besar, terutama dalam hal uji T yang tahan terhadap pelanggaran normalitas seperti tes robust. Contoh soal, sebuah penelitian ingin mengevaluasi apakah data skor ujian mahasiswa mengikuti distribusi normal. Data skor ujian dari 60 mahasiswa telah dikumpulkan. Hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Statistik uji W sama dengan 0.963, nilai P min nilai P value sama dengan 0.075. Pertanyaan, apakah data skor ujian mahasiswa ini mengikuti distribusi normal? Bagaimana interpretasi hasil uji normalitas ini? Contoh soal. Pembahasan. Untuk menentukan apakah data skor ujian mengikuti distribusi normal, kita perlu memeriksa hasil uji normalitas, khususnya value. Pada langkah ini, kita memiliki statistik uji W sama dengan 0.963, nilai P value sama dengan 0.075. Nilai P value adalah ukuran signifikan statistik. Biasanya jika P value lebih besar dari tingkatan signifikan yang dipilih, biasanya A sama dengan 0.05, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa untuk mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, P value 0.075 lebih besar dari A 0.05 yang berarti kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis 0. Kesimpulan, uji normalitas adalah alat penting dalam analisis statistik karena membantu peneliti menentukan apakah data mengikuti distribusi normal
atau tidak. Ini memungkinkan penentuan apakah analisis statistik parametrik atau non-parametrik yang sesuai untuk data yang ada. Namun, perlu diingatkan bahwa hasil uji normalitas hanya penguji asumsi distribusi data, dan data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan analisis parametrik jika ukuran sampel cukup besar. Sebagai penelitian ilmiah terus berkembang, pemahaman yang baik tentang normalitas data dan alternatif yang ada sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat dalam analisis statistik. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.